Kalau saudara menabur $100, saudara akan menerima minimal $1.000. Saudara tabur $1.000, menuai $10.000. Kenapa saya katakan apa? Kita harus bentukkan ukuran panen. Sebab kita baca dulu ya. Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38 dulu. Haleluya. Lukas 6 ayat 38. Lukas 6:38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Manusia kalau mendengar berilah pasti alergi. Oh, duit dikasih-kasih no. Gerejanya nanti gede, gerejanya besar. Aku makan apa? Ya, saudara lupa ini tubuh Kristus. Orang yang ke gereja, yang bergabung dengan saudara adalah orang yang sakit. Orang sakit butuh obat firman. Tapi orang yang sehat, dia tidak butuh Tuhan. Sombongnya amit-amit, saudara. Karena mereka tidak mengenal Kristus. Tetapi pada waktu mereka membutuhkan, mereka akan datang sambil menangis kepada Tuhan. Dialah yang mempunyai, saudara. Saya beri kesaksian sedikit. Saya mempunyai seorang kawan, istrinya berbakti di rumah saya pada waktu jalan persekutuan sebelum tahun 1998. Belum ada kerusuhan tuh. Suaminya gede dempal, saudara. Naik mobil motor gede di depan rumah. Saya ajak, Pak, silahkan masuk. Hehehe. Masih belum waktunya, Pak Rudi. Masih belum. Besok saja. Setiap datang saya tawari, tetap berkata demikian. Sambil merokok duduk di depan itu. 3 tahun kemudian saya dipanggil oleh istrinya. Pak, tolong doakan bagi Adi Usada, Pak. Siapa yang sakit, Bu? Suami saya, Pak. Iya. Saya datang. Ketika saya datang, saya lihat. Saya tanya kepada istrinya, Bu, suaminya mana? Ini, Pak. Dulu gagah dempal itu. Mukanya maaf, tinggal tulang pembalut kulit. Ada enggak tulang pembalut kulit? Yang betul yang mana? Nah, ya gitu respon salah, Pak. Tulang pembalut kulit. Supaya apa, saudara? Nggak tegang ya. Dia katakan apa? Oh, Rudi, takut. Dia teriak, Pak Rudi, takut. Saya tidak mengerti. Tanya istrinya, apa yang dia omongkan? Dia teriak, Pak Rudi, takut. Kenapa takut? Gelap. Istrinya terjawab, gelap. Minta didoakan. Setelah didoakan, dia ngomong apa? Sekarang aku sudah ada terang. Sudah nggak takut lagi, sorenya meninggal. Itu manusia. Kalau manusia yang sehat diajak ke gereja, hahaha, besok saja. Tetapi kalau minta berkat, mau. Tapi kalau nabur, enggak. Saudara, ini saya beritahu. Saya lagi sedikit. Saya pergi ke toko di Surabaya, ya, toko di Baliwerti. Itu orang Jawa Totok, ya, Encik Totok bilang gini. Lu tahu kalau lu pergi mau cari berkat, kamu pergi ke Betani. Kamu enak, bisa nali-nali, diberkati, gua kerjaan gua diberkati. Tapi cuma satu, pendeta itu mata hitam. Saya diam di belakangnya. Masuk dalam minta duit terus. Orang cari cuan 10% susah. Kok pendetanya minta cuan 10%? Itu ngawur. Saya diem. Dia nggak tahu saya ini di Betani, saya diem. Kalian sudah 7 bulan kemudian
saya dengar di toko Baliwat itu terbakaran. Ayo mah lihat, saya lihat toko yang mana kobong. Toko jencik sih ngomong itu kobong. Terus ngomong apa sama tetangganya? Tahu gitu gua kasih perpuluhan, gua ketuk, sudah terlambat. Perpuluhan itu milik Tuhan, saudara nggak bisa lagi diganggu gugat. Saya nak ngomong, perpuluhan saya bahas lain. Lain kali kalau umpama Tuhan menghendaki saya datang, saya kupas. Kenapa? Supaya saudara mengerti. Kalau orang tidak mengerti, selalu berkata melawan. Tetapi kalau sudah mengerti dan tahu, mereka tidak akan berbuat demikian. Saudaraku, Allah ini luar biasa. Saya ambil kesaksian lagi sedikit sebelum lanjut. Saya setelah menikah sama istri saya punya motor satu, saya jual. Kontrak rumah, saudaraku, separuh tembok, segini temboknya. Ini seterusnya papan lapuk. Papan lapuk saya tempel koran. Atasnya ini, atapnya ini sesek, saudaraku. Ngontrak, sudah dikontrak, tidak bisa beri cat tembok, pakai kapur gamping. Saudara mengalami salju, saya sudah mengalami salju tahun 70-an itu. Kalau ada tikus liwat atau kucing liwat, kerodok-kerodok, piur, saljunya turun di kapur gampingnya. Ya. Belum lagi di dalam rumah turun hujan, kucing atau tikus kencing kena batuk saya, malam-malam keramas, saudara. Cukup, saya katakan cukup. Satu hari naik sepeda 50 kilo. Cukup tak? Maaf kalau pantat saya lecet, istri saya kasih plat merah. Tapi begitu saya punya uang, saya kasihkan istri saya. Saya tidak kerja sama orang, saya wira swasta. Terus istri saya benda Tuhan yang baik, dia kumpulkan uang, kasihkan perpuluhan. Pembangunan gereja bangun, tulis saya cicil 10 kali. Cukup banyak saya cicil. Kenapa? Saya mau diberkati. Saudara, dalam waktu setengah tahun saya bisa beli motor. 3 tahun saya bisa beli mobil. 5 tahun saya bisa beli rumah. Itu siapa? Tuhan yang memberkati. Amin. Kalau saudara nggak pernah mau nabung, bagaimana saudara mau menuai? Jadi ukuran yang kalau saudara pakai itu akan diukurkan kepada saudara. Banyak orang tidak mengerti, saudaraku, bahwa Tuhan itu luar biasa. Kenapa saya katakan tidak mengerti? Saudara, dari kitab Kejadian 1 ayat 26, 27, 28, di situ sudah dikatakan bahwa manusia ciptakan bergambar peta teladan Allah. Dan dia memberi kuasa, baca ayat 26, 27, memberi kuasa untuk menguasai segala binatang darat, udara, dan segala binatang melata dan merayap di bumi. Manusia cuma diberi kuasa. Memang sekarang saudara di dunia ini punya rumah milik saudara, sertifikatnya. Punya mobil BPKB atas nama saudara. Saudara bisa menikmati selama saudara hidup di dunia. Makanya di Mazmur 90 ayat 10 dikatakan umur manusia 70 sampai 80 tahun selepasnya penderitaan. Kalau saudara dan saya mati, apakah saya bawa dolar saya 1 lemari, mobil saya Mercy 100 saya bawa? Tidak, semua kosong. Dan kalau kita ingat bahwa saudara dan saya diberi kuasa, maka orang yang memberi kuasa itu pasti akan menuntut. Contoh, ya, saya diberi kuasa oleh Bapak Gembala saudara, Pak Rudi tak beri kuasa nyetiro Mercy saya misalnya. Apakah Mercy itu yang dibicarakan oleh Bapak Gembala Pak Yakub itu milik saya? Bukan.